Halo teman-teman pecinta unggas dan para pejuang ternak di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel saya, tempat kita membahas segala hal tentang budidaya, kualitas, dan peluang usaha ayam Filipina dari nol sampai sukses. Coba deh teman-teman ingat-ingat, beberapa tahun ke belakang ini kan sempat marak sekali channel-channel besar. Ada yang punya ratusan ribu pengikut, setiap video ditonton puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kali. Isinya bagus-bagus, mereka bagi ilmu, tunjukkan kualitas ayamnya, bahas cara perawatannya, semuanya lengkap. Tapi ada satu hal ganjil yang pasti kalian semua rasakan, sama seperti saya. Kenapa tiba-tiba mereka berhenti? Padahal saat itu mereka sedang di puncak kejayaan. Penonton banyak, komentar ramai, penghasilan iklan YouTube pasti mengalir terus. Tapi begitu nama mereka sudah besar, begitu dikenal luas, tiba-tiba kontennya berhenti total. Tidak ada video baru, hilang begitu saja. Banyak yang menduga, mungkin bangkrut, mungkin ayamnya mati semua, mungkin dilarang pemerintah, atau mungkin sudah bosan. Tapi percayalah teman-teman, dugaan itu semua salah. Alasan sebenarnya jauh lebih besar, jauh lebih menarik. Dan ini adalah rahasia bisnis yang sengaja disembunyikan oleh para peternak besar. Hari ini, di video ini saya akan bongkar habis alasan sesungguhnya kenapa mereka berhenti, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, dan bagaimana hal ini justru menjadi peluang emas buat kita semua yang masih serius menekuni dunia ternak ayam Filipina ini. Yuk, simak sampai habis, karena ini ilmu mahal yang jarang dibahas orang. Sebelum kita masuk ke rahasianya, kita bahas dulu sedikit latar belakangnya. Kenapa sih ayam Filipina ini bisa sepopuler ini sampai bisa bikin pemiliknya jadi kaya raya dan terkenal? Kita semua tahu, di Indonesia ayam Filipina punya tempat khusus di hati para penghobi maupun peternak. Bukan tanpa alasan. Jenis ayam ini memang dikembangkan bertahun-tahun lamanya sampai punya kualitas genetik yang sangat unggul. Ciri khasnya jelas, tulangan kuat, tubuh padat berisi, gerakan lincah dan cerdas, daya tahan tubuh kuat, dan karakter yang gagah. Karena kualitasnya itu, permintaan pasar meledak. Dari Sabang sampai Merauke, orang cari bibit yang bagus, cari indukan yang berkualitas, cari keturunan yang jelas silsilahnya. Nah, di tengah ledakan permintaan inilah, muncullah para peternak-peternak besar itu. Mereka melihat peluang. Wah, orang butuh ilmu, orang butuh referensi, orang butuh tahu mana yang bagus dan mana yang biasa saja. Maka mereka mulai bikin konten. Awalnya dari yang sederhana, bagi-bagi tips merawat, cara pilih bibit, sampai tunjukkan indukan andalan mereka. Strategi mereka sangat jitu. Orang suka, orang percaya, dan nama mereka makin melambung. Di mata penonton, mereka jadi guru, jadi ahli, jadi tempat rujukan utama. Tapi ingat ya teman-teman, di dunia usaha tidak ada yang gratis. Waktu mereka membagikan ilmu itu, sebenarnya ada tujuan besar yang sedang mereka bangun. Dan saat tujuannya tercapai, saat itulah pintu konten ditutup rapat. Sekarang kita masuk ke bagian paling inti, rahasia yang ditutup-tutupi. Jawabannya cuma satu kalimat, tapi maknanya sangat mendalam. Karena uangnya jauh lebih besar di luar YouTube. Wow. Begini penjelasannya. Saya urai pelan-pelan biar teman-teman paham betul. 1. YouTube hanya alat promosi. Waktu mereka mulai dari nol, mereka butuh jalan supaya orang kenal. YouTube adalah media promosi gratis, ampuh, dan jangkauannya luas. Mereka bikin konten bukan semata-mata ingin berbagi ilmu, tapi tujuannya membangun citra dan kepercayaan. Mereka ingin kamu tahu, ayam saya bagus, cara rawat saya benar, kualitas saya terjamin. Dan strategi ini berhasil total. Begitu mereka viral, begitu nama mereka melekat sebagai peternak terbaik, posisinya berubah 180 derajat. 2. Pembeli datang sendiri, bahkan antri. Dulu mereka yang cari pembeli,
keliling tawarkan barang. Sekarang, pembeli yang cari mereka. Ada yang pesan bibit setahun sebelumnya, ada yang datang dari luar pulau khusus ke kandang mereka, ada yang kirim uang tunai duluan sebelum barang dikirim. Kenapa? Karena mereka percaya nama besar itu. Dan yang paling menguntungkan, harga jual melesat. Ayam biasa harganya ratusan ribu sampai 1 juta, tapi ayam yang berasal dari kandang peternak besar yang sudah punya nama, harganya bukan lagi hitungan jutaan, tapi puluhan juta. 3. Bandingkan pendapatannya. Coba kita hitung kasar saja ya. Kalau bikin video di YouTube, dapat uang iklan. Berapa? Palingan ratusan ribu sampai 1 atau 2 juta rupiah per video. Itu pun butuh waktu lama baru cair. Dipotong pajak, dipotong biaya operasional, capek rekam, capek edit, capek jawab komentar. Kalau jual ayam, cuma jual 1 ekor saja, kualitas unggul, bisa dapat 5-10 kali lipat uang iklan itu. Langsung tunai di tangan, hari itu juga tidak ada potongan apa-apa. Belum lagi pemasukan lain yang mengalir deras, jasa kawin atau sewa pejantan, biayanya mahal sekali. Jual pakan racikan khusus yang orang percaya khasiatnya, jual ramuan jamu atau obat kesehatan. Semua itu tunai, semuanya terjadi di luar YouTube, dan jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar daripada uang iklan. Lalu kenapa berhenti upload? Pertanyaannya balik ke kamu. Kalau kamu sudah bisa dapat uang besar dengan mudah, pembeli sudah antri, buat apa lagi capek-capek rekam video, bagi-bagi ilmu, dan pusing mikirin konten. Bagi mereka, tugas YouTube sudah selesai, sudah dipakai, sudah berhasil, sudah memberi hasil. Sekarang waktunya menikmati hasil kesuksesan itu tanpa perlu terekspos lagi. Selain soal uang, ada alasan kedua yang juga sangat kuat, yaitu takut ilmunya ditiru dan kualitasnya tersaingi. Teman-teman harus paham, di dunia peternakan unggul, ilmu adalah modal terbesar. Waktu mereka belum terkenal, mereka rela bagi-bagi ilmu sedikit demi sedikit supaya orang datang. Tapi pas mereka sudah di puncak, mereka sadar satu hal berbahaya. Kalau saya terus-terusan ajari semua orang cara memilih bibit yang benar, cara merawat yang tepat, cara mengawinkan yang bagus, nanti lama-lama mereka bisa sama pintarnya dengan saya. Nanti malah banyak peternak baru yang kualitas ayamnya sama bagus atau malah lebih bagus dari punya saya. Kalau itu terjadi, pasar jadi ramai, persaingan ketat, dan harga jual bisa turun. Itu yang mereka takutkan. Makanya, begitu sudah sukses, pintu ilmu ditutup rapat, resep pakan rahasia disimpan, cara pemulihan terbaik tidak lagi dibahas, kandang tidak lagi ditampilkan detail, mereka lebih memilih diam, menjaga kualitas mereka sendiri, dan menikmati pasar yang mereka kuasai sendirian. Jadi bukan karena mereka pelit, tapi karena itu strategi bisnis. Kalau pesaing sedikit, harga tetap tinggi, keuntungan tetap maksimal. Dan ada satu alasan terakhir yang sering tidak disadari, yaitu soal keamanan dan kebijakan. Kita tahu sendiri di Indonesia, topik seputar ayam jenis ini memang sangat diminati, tapi juga sangat sensitif. Dulu aturan di media sosial masih longgar, sekarang aturannya makin ketat. Waktu channel mereka masih kecil, aman-aman saja. Tapi pas sudah besar, punya jutaan pasang mata yang melihat, mereka jadi sasaran. Sedikit saja ada kesalahan kata, salah potong video, atau ada komentar penonton yang menyimpang, akun mereka bisa kena sanksi, dibatasi, atau ditutup permanen. Belum lagi resiko di dunia nyata. Kalau sudah terlalu terkenal, terlalu banyak dibicarakan, sering-sering tampil di media sosial, itu bisa mengundang gangguan laporan atau perhatian pihak yang tidak diinginkan. Jadi, pilihan paling bijak dan paling aman buat mereka mundur pelan-pelan, berhenti tampil, dan fokus usaha di belakang layar. Tenang, aman, dan uang tetap masuk tanpa risiko apa-apa. Nah, teman-teman, sekarang sudah terangkan semuanya. Mereka berhenti bukan karena gagal, bukan karena dilarang, bukan karena bangkrut,
tapi justru karena mereka sangat sukses. Sukses sampai-sampai YouTube tidak lagi dibutuhkan. Tapi ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Ketika mereka pergi, pasarnya tetap ada. Permintaan ayam Filipina di Indonesia makin hari makin tinggi. Orang-orang masih butuh ilmu, masih butuh panduan, masih butuh referensi, tapi sumber informasi yang dulu mereka andalkan sudah hilang. Ini adalah peluang emas kita. Kekosongan itu sedang menunggu diisi, dan disinilah kita masuk. Kita hadir dengan konten yang jelas, aman, edukatif, dan fokus pada sisi budidaya, kualitas genetik, dan usaha ternak yang sehat. Kita tidak perlu menutup-nutupi ilmu. Kita berbagi dengan cara yang benar. Kita bangun kepercayaan, kita bangun kualitas, dan perlahan tapi pasti, kita akan mengisi tempat yang mereka tinggalkan. Siapa yang konsisten, siapa yang jujur, siapa yang serius mempelajari kualitas ayamnya, dialah yang akan sukses besar di masa depan. Gimana teman-teman? Ternyata rahasianya sebesar ini ya. Semoga video ini membuka wawasan kita semua, baik dari sisi ilmu, ternaknya, maupun dari sisi strategis bisnisnya. Kalau menurutmu video ini bermanfaat dan membuka mata, tolong bantu like, share, dan subscribe ya. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus bikin konten-konten berkualitas dan bermanfaat seperti ini. Nantikan video selanjutnya, karena kita akan bahas langkah demi langkah cara kita bisa menyusul kesuksesan mereka. Mulai dari memilih bibit terbaik sampai membangun kandang impian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, sukses itu milik siapa saja yang mau belajar dan konsisten. Salam sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.